warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, senang mendengarnya. Hari ini kita akan membahas dua soal yang akan menguji kemampuan tingkat tinggi kalian atau yang biasa disebut dengan HOTS ya. Soal ini masih seputar barisan dan deret, tapi cara penyelesaiannya butuh penalaran dan strategi. Siap ya? Siap Bu, tapi jangan yang bikin pusing ya Bu. Tenang, kita bahas sama-sama ya. Yuk kita mulai dari soal pertama. Silakan perhatikan soal di depan ya anak-anak. Baik Bu. Baik, kita mulai mengidentifikasi informasi di dalam soal ya. Coba hal pertama apa yang kalian ketahui? Tasya nabung tiap bulan, terus jumlah dia nabung tuh naik terus Bu. Iya, bagus ya Rian. Sekarang kita perhatikan besar tabungannya di awal. Berapa besar tabungan di bulan pertama? 20.000 Bu. Nah, betul ya Bunga, itu bisa kita sebutkan dengan suku pertama atau yang biasanya kita simbol dengan A. Dari situ kita bisa lihat ada kenaikan yang tetap setiap bulannya ya. Jadi selisih atau beda antar satu suku kita simbolkan sebagai B. Berapa besar nilai B ini? Naiknya 5.000 Bu per bulan. Maka nilai B-nya 5.000. Ya, bagus ya Bunga. Sekarang perhatikan, Tasya menabung berapa lama? Selama 1 tahun Bu, berarti dia nabung selama 12 bulan. Nah, dari banyaknya suku yang kita bahas tadi, di sini Bu tulis dulu ya. Nah, apa saja yang kita ketahui, yang kita dapat informasi dari soal tadi? Nilai A-nya Bu. Nilai A-nya berapa? 20.000. Lalu B-nya 5.000. M-nya 12. 12 Bu. 12. Nah, sekarang kita bisa hitung total tabungan menggunakan rumus jumlah N suku pertama. Baik, di sini kita menggunakan rumus jumlah N suku pertama, yang mana rumusnya itu dari rumus di sini berarti yang ditanya yang pada di soal ialah S12. Bu, saya. Ya Bunga, silakan. Oke, tepat ya yang dikerjakan Bunga. Jadi total Tasya menabung selama 1 tahun berapa? 570.000. Awalnya tabungannya kelihatan kecil lah Bu, tapi pas udah setahun berarti besar juga ya tabungannya. Iya Rian, itu pelajaran penting dari soal ini. Dengan kebiasaan kecil yang dilakukan rutin dan bertahap, hasilnya bisa sangat terasa. Baik, agar lebih paham kita lanjut ke soal kedua ya. Silakan perhatikan soal di depan. Baik Bu.
nomor 2, yaitu perhatikan barisan bilangan berikut: 2, 6, 12, 20, 30, 42. Di sini ada 3 soal. Yang pertama, hitung selisih antara suku-suku yang berurutan. Yang kedua, apakah ada pola pada selisih tersebut? Yang ketiga, temukan rumus umum untuk suku ke N. Kita mulai langkah pertama ya. Coba dihitung selisih antar sukunya. Itu 6 dikurang 2, 4. 12 dikurang 6 itu 6. 20 dikurang 12 itu 8. 30 dikurang 20 10. 42 dikurang 30 itu 12. Jadi Bu, selisihnya itu 4, 6, 8, 10, sama 12. Kayaknya ini naik terus deh Bu, tapi bukan deret yang biasa yang pernah 5 juta. Ya, bagus ya. Dari selisih itu, apakah kalian melihat pola tertentu? Mungkin ini barisan aritmatika juga ya Bu, soalnya selisih tiap sukunya itu 2. Betul ya Rian, jadi barisan selisihnya juga barisan aritmatika. Itu bisa jadi petunjuk kita bahwa barisan utama ini bukan aritmatika biasa, tapi lebih kompleks. Berarti Bu, rumus umum barisannya pasti bukan yang simpel ya Bu? Tepat, coba kita amati sukunya satu persatu. Dari mana ke mana dia berpindah? 2 ke 6 tuh naik 4. 6 ke 12 tuh naik 6. 12 ke 20 naik 8. 20 ke 30 naik 10. 30 ke 42 tuh naik 12. Bu, coba deh 2 itu 1 kali 2, 6 itu 2 kali 3, 12 itu 3 kali 4, 20 itu 4 kali 5. Ya, lanjut Bunga, bagus. Terus 30 itu kali 5 kali 6, dan 42 itu 6 kali 7 Bu. Wah, berarti setiap suku itu hasilnya dari N dikali N ditambah 1 ya? Iya, sekarang kamu mulai melihat polanya. Jadi rumus umum suku ke N adalah ini ya, rumus ke N. UN sama dengan N dikali N ditambah 1. Awalnya saya kira bakal susah ya Bu, tapi ternyata kita dapat juga ya polanya. Nah, inilah yang dimaksud dengan menalar, bukan langsung tahu jawabannya, tapi mencoba membaca pola, mengecek hipotesis, lalu menarik kesimpulan. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan 2 soal ya hari ini. Yang pertama, memecahkan masalah di kehidupan nyata, dan yang kedua, menalar pola bilangan. Jadi Bu, sekarang Bunga tahu dan ngerti. Ternyata soal barisan itu bisa nyambung ya Bu ke kehidupan kita sehari-hari. Iya Bu, asik juga ya nemuin pola barisan nih, kayak serasa detektif tapi pakai angka. Nah, inilah keindahan matematika, bukan hanya tentang angka, tapi juga tentang berpikir logis dan melihat makna di baliknya. Mungkin sampai sini dulu pembelajaran kita hari ini. Tetap belajar dan semangat ya. Jangan lupa latihan soal di rumah agar lebih paham. Mungkin ini saja yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran hari ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam